Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu syar'i, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita akan memulai kitab yang baru, karena kitab yang sebelumnya kita sudah selesai di dalam membahasnya, yaitu kitab Khulasah Ta'dzimil Ilmi. Dan insya Allah mulai malam hari ini dan seterusnya, insya Allah kita akan memulai dengan kitab yang baru. Kitab ini adalah berjudul Sahih Adab Islamiyah, karangan Syekh Wahid Abdussalam Bali hafizahullah taala. Lalu kami di sini mengambil syarah dari murid beliau sendiri, yaitu Syekh Dr. Khalid Al-Juhani hafizahullah taala, yang mana uh, beliau Syekh Wahid Abdussalam Bali hafizahullah taala ini merupakan pengajar kami ketika kami pernah me- uh, mendapatkan ilmu dari beliau di kuliah umul syariah dan wal arabiyah secara online. Dan muridnya juga ini merupakan juga dosen, ya, dosen di kuliah ulum syariah wal arabiyah, ya, yang merupakan salah satu kuliah online yang berpusat di Mesir. Dan ini kitab ini diajarkan di semester yang pertama dan yang kedua. Kitab ini berisi tentang adab-adab Islamiyah. Sebelumnya sekilas bahwasanya Syekh Wahid Abdussalam Bali ini merupakan salah satu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang beliau bertempat tinggal di Mesir. Uh, dan beliau banyak mengumpulkan atau mengarang, ya, menulis kitab, ya, banyak sekali kitab-kitab beliau yang berkaitan dengan, ya, ilmu-ilmu syar'i, baik yang berkenaan dengan ilmu akidah, lalu yang berkaitan dengan fikih, kemudian uh, hadis, ya, hadis, balaghah, ya, ulumul Quran, usul fikih, dan banyak sekali. Dan beliau banyak kitab-kitab beliau banyak yang merupakan kitab-kitab yang ringkas atau matan-matan, ya, berisi matan-matan yang merupakan pokok-pokok dari cabang-cabang dari ilmu syar'i. Kemudian dari kitab-kitab beliau ini, Syekh Wahid Abdussalam Bali ini disyarah oleh guru-guru beliau, disyarah oleh guru-guru beliau. Ya, beliau memiliki banyak murid dan banyak yang mensyarah, ya, dari matan-matan yang beliau karang, ya. Dan murid yang paling banyak, ya, yang paling banyak mengarang kitab beliau, ya, setahu anak, sepemahaman anak ini, yaitu Syekh Dr. Khalid Al-Juhani hafizahullah taala. Ini merupakan muridnya yang yang paling dekat, ya, yang setahu anak paling dekat dengan beliau, ya, sehingga beliau ini juga dijadikan mudir, ya, atau rektor, ya, di kuliah ulum syariah wal arabiyah, ya, dijadikan mudir di sana. Dan beliau banyak mensyarah dari gurunya kitab-kitab yang dikarang oleh gurunya. Salah satunya ini, ya, berisi tentang adab Islamiyah, ya, adab Islamiyah, yang mana adab Islamiyah ini merupakan
diambil dari hadis-hadis ya, Al-Quran dan juga hadis ya, dari Rasulullah SAW yang sahih-sahih saja ya, yang sahih-sahih saja menurut penelitian beliau ya, terutama dari Sahih Al-Bukhari dan Muslim ya, beliau mengambil banyak hadis dari sana ya. Dan beliau juga Syekh Wahid Abdissalam Bali ini selain beliau mengajar ya di Mesir, beliau juga banyak berdakwah ya, banyak berdakwah di di luar Mesir ya, tidak hanya di Mesir tapi di luar Mesir, salah satunya di benua Afrika, di benua Afrika. Dan banyak ya melalui perantara wasilah wasilah beliau wasilah beliau banyak orang-orang masuk Islam ya, ribuan orang ya masuk Islam dengan perantara beliau ya, hafizahullah taala ya, semoga ini merupakan amal kebajikan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ya amal yang bisa ya, dapat menjadi pemberat timbangan beliau kelak di hari kiamat. Dan Syekh Wahid bin Abi Salam Bali ini ya beliau ya memiliki banyak guru ya, banyak guru, dan salah satunya adalah ya mufti ya kerajaan Arab Saudi yang terdahulu, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Bas ya rahimahullah taala. Ya, jadi juga Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin ya rahimahullah taala, dan juga banyak ulama-ulama ahlu sunnah yang lain ya. Dan itu disebutkan di awal kitab ya, di mukadimah di awal kitab itu menceritakan tentang ya mulai dari lahir beliau, lalu menempuh uh, belajarnya beliau ya, riwayat pendidikan beliau, kemudian kitab-kitab yang beliau karang, lalu juga murid beliau ya, murid beliau. Dan juga di awal-awal kitab ini juga ditunjukkan ijazah yang beliau terima dari periwayatan-periwayatan ya ketika beliau belajar ya. Ijazah yang beliau terima setelah beliau selesai di dalam mengambil ilmu dari guru beliau atau sanad ya. Ya, beliau mengambil banyak periwayatan, banyak ilmu, dan itu dari guru-guru beliau, dan beliau mendapatkan ijazah. Nah, eh, dalam kitab ini Sahih Adab Islamiyah ini berisi adab sehari-hari ya yang di yang dialami oleh setiap muslim, bahkan oleh setiap manusia ya. Dan kita lihat di sini di layar ya, ini adalah salah satu adab ya sehari-hari, yaitu adab bangun tidur ya, bangun tidur. Dan ya ini dibuat ya berdasarkan siklus harian seorang manusia ya, mulai dari bangun tidur, lalu kemudian berwudu ya, lalu mandi dan sebagainya. Jadi ini kitab ini memang dibuat berisi adab-adab keseharian keseharian seorang muslim ya, keseharian seorang seorang muslim, bahkan seorang manusia ya, bahkan seorang manusia. Dan kita memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti ya sunnah Rasulullah SAW, bahkan ya mengikuti ya perbuatan beliau atau akhlak beliau keseharian ya, sebagaimana Allah SWT telah berfirman ya, eh, di dalam kitab ini juga disebutkan di awal kitab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, di dalam surah Al-Ahzab kalau nggak salah ya. Dan telah sungguh ada ya suri toladan ya, uswatun hasanah ya fi Rasulillah ya, di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, uswah hasanah ya. Uswah hasanah ini berarti mencakup semua aspek kehidupan ya, aspek kehidupan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang mereka mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan bagi orang-orang yang berzikir
Ya, wa dzakarallaha katsira. Yang berzikir, yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat yang banyak. Ya, dengan mengingat yang banyak. Jadi ketika kita banyak mengingat Allah, ya kita dituntut untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan beliau sehari-hari. Ya, jadi mengingat Allah itu tidak hanya satu kali atau dua kali dalam satu hari, atau dalam sholat saja, atau dalam puasa saja, tetapi sepanjang hayat kita, sepanjang waktu kita, kita diperintahkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di sini wa dzakarallaha katsira, dan orang yang menyebut Allah, mengingat Allah dengan menyebut yang banyak, katsira. Maka dari ayat itu kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya ya kita mencontoh Rasulullah SAW dari seluruh aspek kehidupan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam ayat yang lain ya Allah juga berfirman, innaka la'ala khuluqin azim, di dalam surat Al-Qalam ya. Sesungguhnya engkau ya, yaitu Rasulullah ya, di atas khuluqun azim, di atas akhlak yang mulia, di atas akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia termasuk adab beliau dalam keseharian beliau. Baik. Dan insya Allah kita akan memulai ya kitab kita ini dari bab yang pertama ya, yaitu adab yang pertama, yaitu adabul istiqol. Ya, adabul istiqol, yaitu adab ya bangun dari tidur. Istiqol ya ini merupakan masdar, ya masdar dari fiil uh, istaqadha yastaqidu ya. Ya, istaqadha yastaqidu istiqol. Jadi di sini merupakan masdar ya, adab dari bangun tidur. Nah, di sini ada 4 adab ya ketika kita bangun tidur. Yang pertama adalah zikrullah indal istiqoz, yaitu kita berzikir kepada Allah ketika kita bangun dari tidur. Lalu yang kedua, faku aqdis syaiton. Adab yang kedua adalah melepaskan ikatan syaitan. Karena ketika kita tidur itu diikat oleh syaitan. Lalu yang ketiga adalah at-tasawwuk, yaitu bersiwak ya atau menggosok gigi. Lalu yang keempat, iqadhu ahlihi liqiyamil lail, membangunkan keluarganya untuk sholat malam. Nah, dari 4 adab ini ya insya Allah kita akan pelajari satu persatu. Baik. Kita akan mulai dari, sebelumnya kita akan secara ringkas saja ya, karena syarah ini sangat panjang ya. Kita akan secara ringkas saja membacanya. Yang pertama ya dari adab bangun tidur adalah zikrullah indal istiqoz, yaitu berzikir kepada Allah ketika bangun tidur. Rawal Bukhari ya, Imam Bukhari meriwayatkan, maksudnya an Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari sahabat Hudzaifah ya radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza akhadha majjahu, ketika beliau akan tidur ya, minal lail, pada malam hari, wada'a yadahu, beliau menaruh tangannya ya, tangannya tahta khaddihi, di bawah pipinya ya, di bawah pipi beliau. Tsumma yaqulu, kemudian beliau membaca zikir ya, Allahumma bismika amut wa ahya ya. Allahumma bismika amut wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku mati dan aku hidup. Wa idza staiqadha, dan ketika beliau bangun dari tidur, qala, beliau berkata, beliau berzikir, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji dan syukur, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah ya hari kebangkitan. Ya.
Nah, jadi hadis ini merupakan dalil bahwasanya ketika kita ya bangun tidur, bahkan sebelum tidur pun kita disunahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang maksur, ya, dengan zikir yang warid, yang berasal dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu yang lebih utama, ya. Di sini kita akan sedikit membahas, ya. Sini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya. Imam Bukhari merupakan salah satu imam, bahkan Amirul Mukminin fi hadis, yaitu imamnya hadis, ya, para muhaddisin. Beliau bernama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad, ya, Ibnu Ismail, Ibnu Ibrahim, Ibnu Al-Mughirah, Ibnu Al-Ahnaf Bardizbah. Maka itu adalah eh, nama lengkap beliau, ya, nama lengkap beliau. Dan di sini banyak dijelaskan tentang kehidupan beliau, tapi kita lewatkan saja. Dan beliau memiliki kitab hadis yang kita kenal dengan Sahih Al-Bukhari, ya, dengan Sahih Al-Bukhari. Lalu kata beliau, an Hudzaifah. Hudzaifah adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Hudzaifah ibnul Yaman, ya, ibnu Jabir, ya. Beliau adalah seorang sahabat Nabi dan banyak mengikuti peperangan bersama Rasulullah SAW, ya. Dan beliau juga dikenal dengan Shahibus Sir, ya. Shahibus Sir, orang yang memiliki rahasia, ya, orang yang memiliki rahasia, dikarenakan Nabi Muhammad SAW, ya, memberitahu Hudzaifah bin Yaman ini secara rahasia tentang nama-nama orang-orang munafik, tentang nama-nama orang-orang munafik, memberitahukan kepada beliau Hudzaifah bin Yaman, ya. Lalu kemudian kata Rasulullah, atau kata perawi di sini, kata kata sahabat, ini kata Hudzaifah bin Yaman menjelaskan bahwasanya Rasulullah ketika akhadha maja'ahu artinya ketika beliau akan tidur, minal lail, ya, dari malam hari, kemudian beliau menaruh tangannya, yadahu, artinya tangannya yang sebelah kanan, ya, sebagaimana dijelaskan pada hadis yang lain, ya. Kafahul yumna, tangan yang sebelah kanan, tahta khaddihi, di bawah pipi beliau, yaitu pipi sebelah kanan, ya, pipi sebelah kanan. Kemudian beliau berdoa atau berzikir Allahumma, ya, ketika akan tidur beliau berzikir Allahumma, ya. Allahumma ini merupakan uh, aslinya adalah ya Allah, ya. Aslinya adalah ya Allah. Ini merupakan ya nida yang menunjukkan uh, seruan, ya, atau panggilan, dalam hal ini doa, ya. Tetapi iya-nya dihilangkan, ya, iya nidanya dihilangkan dan diganti dengan mim di belakangnya, sehingga menjadi Allahumma. Jadi mim di belakang itu menggantikan ya yang ada di depan. Harusnya ya Allah, tetapi menjadi Allahumma. Jadi Allahumma ini sama dengan ya Allah, ya. Yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bismika, dengan namamu. Dengan namamu, maksudnya ba di sini adalah seperti di dalam Bismillahirrahmanirrahim, ya, yaitu ba di sini adalah ba isti'anah, ya, meminta pertolongan kepada Allah, ya. Ketika akan melakukan sesuatu kita meminta pertolongan pada Allah karena
Ya, tidak ada yang bisa kita lakukan. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kemampuan, tidak ada daya upaya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Eh, Atas kecuali dengan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan berzikir pada Allah dengan bismika ini dengan sungguh-sungguh tidak hanya di lisan saja, ya, tetapi juga ya dari hati kita. Ya, jadi tidak tidak hanya di lisan tapi juga dengan hati kita kita meyakini bahwasanya kita meminta pertolongan kepada Allah melalui nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan tawasul yang diperbolehkan, salah satu tawasul yang diperbolehkan oleh syariat Islam, ya, yaitu bertawasul dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan isim nama Allah, salah satunya nama nama Allah itu sendiri ismika, ya, dengan namamu. Ya. Kemudian amu itu artinya aku mati. Ya, ya, mengapa kita menyebut tidur itu sebagai mati? Dikarenakan tidur ini seperti mati, ya, seperti mati, ya, atau saudaranya mati. Karena ketika tidur kita tidak bergerak, ya, kita tidak sadar, ya, sebagaimana kita kita nanti mati. Jadi ini sekalian mengingatkan kita bahwasanya kita akan mati. Wa ahya aku hidup, artinya ketika kita tidur kita mati, kemudian nanti kita bangun dan kita itu akan hidup kembali. Seolah-olah kita itu akan hidup kembali. Maka dengan mengucapkan bismika dengan nama Allah itu, ya, kita meyakini bahwasanya yang menghidupkan dan mematikan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah zat yang satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan. Tidak ada zat lain yang bisa menghidupkan dan mematikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian perkataan idza staiqadha, yaitu ketika bangun, ya, mengucapkan alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah merupakan ucapan memuji Allah dalam rangka mensyukuri Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah dikarenakan Allah telah memberikan kenikmatan ini, ya, kenikmatan, ya, ketika kita bisa tidur, kemudian ketika kita bisa bangun kembali, ini merupakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada faedahnya, ya. Pada faedahnya. Ya, mungkin tadi harusnya ke faedahnya langsung, ya, biar tidak terlalu lama. Faedahnya ma yustafadu, apa yang bisa diambil faedahnya? Yang pertama adalah yanbaghi ayyakun al-abdu inda naumihi dzakirallah ta'ala mutahayyian limauti li'annahu khatimatu amrihi wa amalihi. Maka seyogyanya seorang hamba ketika tidur, ya, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan diri terhadap kematian. Karena kita tidak tahu, ya, bisa jadi kita itu tidur tetapi ternyata tidurnya itu adalah tidur kita yang terakhir kali. Makanya kita mempersiapkan diri untuk, ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mutahayyian lil mauti, untuk mempersiapkan kematian. Dan kematian itu merupakan penutup dari perkara dan juga amalan kita. Karena orang yang sudah meninggal, orang yang sudah mati, maka tidak akan bisa lagi untuk beramal soleh. Ya. Wa inda tanabuhihi hamidan lillah syakiran ala fadlihi ya wa yatadzakkara bi yaqdhah ba'da naumi ba'da naum, ya, al-ba'tsu ba'da maut. Ya. Ketika kita bangun, maka kita, ya, memuji Allah, bersyukur atas keutamaan yang diberikan oleh Allah, dan kita mengingat, ya, bahwasanya kita itu bangun setelah kita mati, sebagaimana kita itu akan
dibangkitkan kelak nanti setelah kita meninggal. Lalu faedah yang kedua, yanbaghi lil abdi ay ya'lama anna marji'al khalqi kullihi ila maullah. Ya, seyogyanya seorang hamba itu mengetahui bahwasanya tempat kembali semua makhluk itu semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan wa ilaihin nusyur, dan kepadanya ya kami dibangkitkan, dan kepadanya lah, kepada Allah dibangkitkan. Maka harus kita tahu bahwasanya semua ya kita itu semua makhluk ini akan dibangkitkan dan akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bahkan binatang pun itu akan dibangkitkan. Lalu binatang itu di dalam hadis itu saling mengkisos satu sama lain sebelum ya setelah itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tanah. Kemudian yang ketiga, takriru mabda' ba'si ba'dal maut. Penetapan tentang prinsip ya, kebangkitan setelah kematian. Bahwasanya seorang muslim itu harus yakin dengan seyakin-yakinnya ya bahwasanya dia akan dibangkitkan kelak ya dari kuburnya ya nanti pada hari kiamat. Dan orang yang tidak meyakini hari kebangkitan ini termasuk orang-orang kafir. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya, za'amal ladzina kafaru alla yub'atu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum, ya. Wadzalika 'alallahi yasir. Za'amal ladzina kafaru, orang-orang kafir itu meyakini, mengira alla yub'atu, mereka tidak akan dibangkitkan. Maka ciri orang kafir itu adalah orang yang tidak meyakini hari kebangkitan. Kemudian faidah yang keempat adalah fi hadzal hadis dalilun alal hikmatil azimati fi hadzal naumi alladzi ja'alahu Allah rahatun lil badani amma sabaqa wa tansitan lil badani fima yastaqbal wa annahu yadhkuru aidan bil hayatil ukhra tadhakkara bidzalika idza kumta, ya, tadhkuru bidzalika idza kumta min qabrika ba'da mautika hayyan ilallah azza wa jalla. Di dalam hadis ini merupakan adanya dalil tentang hikmah yang besar. Ya. Ketika kita tidur, yang mana tidur itu dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai rohah, sebagai ya tempat beristirahat untuk badan kita. Kita bayangkan apabila kita tidak bisa tidur, maka badan kita akan lemah. Ya, tidak bisa melakukan aktivitas karena badan ini memiliki keterbatasan di dalam melakukan aktivitas sehari-harinya. Ya, berbeda dengan Allah, zat yang qawiyul matin, zat yang maha kuat dan maha perkasa. Ya, berbeda dengan manusia. Maka dengan adanya tidur ini ya merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang besar sehingga bisa mengistirahatkan badan kita. Amma sabaqa, dari perkara sebelumnya yang merupakan aktivitas-aktivitas manusia sebelumnya, wa tansyiton lil badani, dan juga sebagai ya penyemangat bagi badan kita untuk melakukan aktivitas setelah kita bangun dari tidur. Ya. Dan juga hadis ini mengingatkan kita tentang kehidupan selanjutnya, kehidupan yang lain. Ya, kita mengingat, kita mengetahui bahwasanya ketika kita dibangkitkan dari kubur kita, ya setelah kematian kita itu akan hidup kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, faedahnya kelima adalah istihqaqullahi ta'ala li jami'i anwa'il mahamid. Ya. Yaitu layaknya Allah Subhanahu wa taala untuk segala bentuk seluruh jenis pujian. Ya. Karena ucapan alhamdulillah, ya, alhamdulillah situ
Ya, alif lam di situ adalah namanya alif lam istighraqiyah, ya, adalah alif lam yang menunjukkan tentang seluruh, ya, seluruh bentuk pujian itu hanyalah, ya, diberikan, hanyalah layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah penjelasan tentang hadis yang pertama. Kita lanjutkan penjelasan tentang eh, adab yang kedua ketika bangun tidur adalah faku akdis syaiton. Ya, faku akdis syaiton. Ya. Dalilnya adalah di dalam as-sahihain. As-sahihain adalah hadis yang berasal dari dua sahih, yaitu Sahih Bukhari, Al-Bukhari, dan Sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama salasa uqadim. Bahwasanya syaitan mengikat tengkuk kepala salah seorang dari kalian ketika dia tidur, itu ada 3 ikatan. Jadi ketika kita tidur, maka syaitan itu mengikat tengkuk kepala kita dengan 3 ikatan. Yatribu kulla uqdatin alaika lailun tawilun farkud. Dan setiap ikatan, ya, itu dipukulkan oleh syaitan tersebut, ya, ditempelkan oleh syaitan tersebut di tengkuk kita, sambil sambil mengatakan alaika lailun tawilun. Engkau akan mendapatkan malam yang panjang. Engkau akan mengalami malam yang panjang, farqud, maka tidurlah. Maka tidurlah. Fa in istayqadha fa dzakarallaha in halat uqdatun. Maka jika seorang manusia itu bangun dari tidur lalu ia mengingat Allah, maka akan terlepas ikatan yang pertama. Ikatan yang pertama. Fa in tawaddo'a in halat uqdatun. Lalu ketika dia berwudu, maka akan terlepas ikatan yang kedua. Fa in shalla in halat uqdatun. Ketika dia sholat, maka akan terlepas ikatan yang ke. Fa asbaha nafsi. Lalu maka jadilah dia di pagi hari, dia akan menjadi nasyid, dia akan semangat, ya, beraktivitas. Lalu thayyiban nafsi, dia akan memiliki jiwa yang baik, jiwanya akan baik. Wa illa asbaha khabisan nafsi kaslan. Tetapi jika dia tidak melakukan demikian, ya, maka, ya, dia tidak melakukan 3 hal tersebut, maka dia akan, jiwanya akan jelek, dia akan buruk, dan juga dia akan menjadi kaslan, menjadi malas. Kita langsung saja ke faidah-faidahnya. Faidah dari hadis ini yang pertama, takriru mabda'i wujudi syayatin. Hadis ini menetapkan tentang prinsip adanya syaitan. Jadi syaitan itu bukan sesuatu yang ilusi, bukan yang sifatnya hayalan. Ya, karena ada sebagian manusia menganggap bahwasannya syaitan itu hanyalah, ya, eh, hanyalah energi negatif, ya, energi negatif. Sedangkan malaikat itu hanyalah energi positif. Tetapi di dalam hadis ini jelas bahwasannya syaitan itu ada wujudnya, ya. Ini menunjukkan tentang adanya syaitan secara hissi, secara bentuknya memang ada syaitan, tapi tidak bisa terlihat, ya, tidak bisa terlihat. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, azimu amri itlali syaitani li ibni Adam. Ya. Yang kedua menunjukkan tentang, ya, besarnya perkara tentang eh, bagaimana syaitan itu menyesatkan Ibnu Adam. Bagaimana syaitan itu menyesatkan Bani Adam itu dengan segala cara.
Dengan segala cara, bahkan ketika ya seorang manusia itu sedang sedang tidur, diikat dengan 3 ikatan. Kemudian yang ketiga, ya ini harusnya fadilah ya. Fadilatul wudu was sholat. Keutamaan berwudu dan sholat. Ya, keutamaan berwudu dan sholat. Lalu yang keempat, hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ibadis syayatin an ummatihi. Tentang semangat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kepada umatnya untuk menjauhkan umatnya dari syaitan. Ya, dengan cara ya melakukan ya 3 hal yang dilakukan oleh manusia jika ingin terlepas dari ikatan syaitan yang dilakukannya ketika tidur. Ya. Nah, ya. Di sini ada penjelasan tambahan ya. Ya. Kita bacakan mungkin. Qila disebutkan dalam suatu ucapan, hadzal hadis yu'aridu qawlahu la yaqulanna ahadukum khabusa nafsi. Di dalam hadis ini ada orang yang mengatakan bertentangan dengan hadis yang lain, yaitu la yaqulanna, janganlah salah seorang dari kalian mengatakan khabusat nafsi, jiwaku jelek. Ya. Padahal hadis di situ ada perkataan jelek jiwanya ketika dia tidak melakukan 3 hal itu ketika tidurnya, ketika bangun dari tidur. Maka dijawab oleh para ulama, salah satunya qala Ibnu Abdul Bar, berkata Ibnu Abdul Bar, walaisa kadzalik, bukanlah seperti itu pemahamannya. Li'anna nahya innama warada an idafatil mar'i dzalika ila nafsihi. Ya, yang dilarang itu tidak boleh seseorang itu menyebutkan dirinya. Ya, menyebutkan dirinya sendiri jiwaku jelek. Ya, itu tidak boleh. Ya, itu yang dimaksudkan dengan hadis larangan yang demikian. Wa hadzal hadis waqa'a dzamman li fi'lihi. Dikarenakan hadis ini merupakan celaan terhadap perbuatan, ya terhadap uh, dirinya, ya. Walikulli minal hadisainin wajhun. Padahal setiap hadis itu ada pemahaman tersendiri. Ya, masing-masing hadis dari 2 hadis itu ada pemahaman sendiri. Wa qala al-Baji laisa bainal hadisaini ikhtilaf. Berkata Al-Baji, ya 2 hadis itu tidak ada pertentangan. Li'annahu naha an idafati dzalika ila nafsi. Ya. Larangan tidak boleh menyebutkan ya, diriku jelek, itu larangan yang berkaitan dengan dia mengucapkan untuk dirinya sendiri. Dikarenakan khabusat di sini artinya adalah fasaduddin, artinya jelek agama, jelek agama. Wa wasafa ba'dul af'al bidzalika tahdhiran minha wa tanfiran. Wa qala al-Hafiz taqrirul iskal annahu naha an idafati dzalika ila nafsi. Fakulu manaha al-mu'min an yudifahu ila nafsihi naha an yudifahu ila akhihi al-mu'min waqad wasafa hadzal mar'u bihadzal sifah. Falyazim jawazu wasafna lahu bidzalika li mahalli ta'assi. Wa yahsulul infisal fi ma yadhhar bi anna nahya mahmulun ala ma idza lam yakun hunaka hamilun ala al-wasfi bidzalika tanfir wa tahdhir. Jadi yang tidak boleh itu menyebutkan untuk dirinya sendiri, ya, untuk dirinya sendiri. Tetapi kalau untuk dalam rangka memperingatkan dirinya, memperingatkan supaya orang lain tidak terkena seperti itu, sehingga dia mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka ini diperbolehkan. Wallahu taala alam bishawab. Ya, mungkin demikian dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ya, insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan kepada adab yang berikutnya, masih di dalam adab tentang al-istiqoz, ya, tentang bangun dari tidur.
Ya, sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wabarakatuh. jazakumullah khairan Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum.